Banyak sarjana nganggur kok sekarang. Dan itu fakta yang tidak akan bisa dibantah. Kemajuan suatu negara itu berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan. Mengapa negara kita atau Indonesia hari ini tuh masih agak kesulitan melahirkan ilmuwan? Harus kita akui bahwa kualitas pendidikan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu masih ada disparitas yang cukup jauh. Kalau misalkan universitas besar sekelas ITB, UI itu juga ada di ujung Aceh, ada di ujung Papua, itu kan jadi sesuatu yang sangat baik gitu dengan kekhasannya masing-masing. Apa sebenarnya yang menjadikan seseorang menjadi ilmuwan atau saintis? Seorang saintis itu harus selalu ragu, bahkan dengan hasilnya sendiri. Tidak boleh langsung percaya. Kita harus terus menguji sampai pengujian itu meruntuhkan rasa keraguan kita. Apa yang mesti harus dilakukan sebagai seorang lulusan atau mungkin seorang ilmuwan ketika ingin berkontribusi langsung kepada masyarakat? Harus nyari teman, karena gimana pun untuk suatu perubahan apapun kita butuh critical mass. Untuk mengubah satu hal dalam pendidikan, apa yang Kak Grand Prix akan ubah? Kembalikan ujian nasional. Bersama Kopi Enak Indo, cerita masyarakat atau cemas.co hari ini merasa bangga karena bisa menghadirkan salah satu sosok ilmuwan muda asal NTT yang sudah diakui secara internasional dan juga secara nasional. Selamat datang Dr. Grand Prix Tom Reyes Smart Kaja di cerita masyarakat. Makasih Mas Rian sudah mengundang. Bangga sekali lo bisa ngundang Abang hari ini. Ya. Terima kasih. Sebelum saya ingin mengulik Abang jadi top 2% dunia, kemudian meraih gelar doktor itu di usia 24 tahun kalau nggak salah. Ya. Kemudian juga banyak sekali terbitan Q1 secara penelitian dan segala macam, paling banyak ya kalau kita bandingkan. Nah, kalau misal saya bertanya ke Kak Tom Reyes, Kak Tom Reyes dulu tuh anak seperti apa waktu kecil di Kupang? Seperti apa ya? Ya seperti pada umumnya sebenarnya. Seperti pada umumnya. Jadi saya lahir besar memang di Kupang. Tapi ibu saya tuh beliau bertugas di dinas peternakan. Jadi saya lahir di daerah peternakan. Jadi waktu kecil tuh ya dekat sama hewan ternak gitu ya. Ada sapi, ada kambing, ada babi di Nusa Tenggara Timur kan ya. Kemudian kebetulan rumah tuh dekat pantai kan. Kami kan daerah pesisir tuh. Jadi memang ya seperti pada umumnya aja anak-anak yang lahir di daerah pesisir ya. Jadi sekolah SD sampai SMA di Kupang. Nah, memang baru kemudian ketika kuliah berkesempatan ke UI, ke Universitas Indonesia waktu itu. Dari mana rasa ingin tahu terhadap kimia itu muncul Kak? Dan kimia ini kalau nggak salah jadi salah satu riset penting Kak Grand Prix juga. Sampai kemudian mengantarkan namanya jadi top 2% itu. Ya. Kalau ngomong kimia memang waktu zaman kami itu kan kimia itu baru diajarkan di SMA. Jadi SMP itu IPA-nya kan cuma fisika sama biologi. Begitu masuk SMA, kebetulan saya waktu itu di SMA Katolik Giovanni, saya masuk kelas akselerasi. Jadi kelas akselerasi itu kami cuma ber9 orang. Ya. Nah memang anak-anaknya tuh cukup kompetitif begitu kan. Saya punya teman namanya Donald sama Yosep. Jadi Donald sama Yosep nih, Donald spesialisasinya fisika, tuh jago banget. Yosep ini dia spesialisasinya biologi, jago banget. Udah belajar gimana pun tuh kayaknya nggak bisa ngejar gitu. Nah adalah satu mata pelajaran baru kan, kimia. Terus ya udah saya kan nggak suka kalah gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa kalah di fisika sama biologi, tapi yang penting kimia mereka jangan ngalahin saya gitu. Akhirnya saya benar-benar invest waktu belajar kimia, dan akhirnya ya sudah memang untuk kimia tuh spesialisasinya saya gitu. Kak Grand Prix tadi cerita soal orang tua pekerjaannya terutama di lingkungan peternakan. Ibu saya. Oke, pada saat itu dan mungkin juga sampai hari ini kan banyak orang tua dan juga anak, termasuk juga dulu saya itu merasa kadang secara langsung dipaksa untuk mengikuti keinginan orang tua untuk menjadi A,
Begitupun mungkin ada yang secara tidak langsung akhirnya sadar bahwa saya harus melanjutkan keinginan orang tua. Waktu kecil itu ada semacam hal-hal seperti itu nggak Kak? Bahkan sampai hari ini juga masih memikirkan itu. Iya, jelas. Jadi saya cukup beruntung karena bapak ibu saya kan pendidikannya sampai sarjana ya. Jadi sudah well educated lah, syukurnya. Nah tapi memang waktu itu bapak dan ibu tuh pengen saya jadi dokter. Karena di keluarga tuh kayaknya belum ada tuh. Marga saya kan marga Kaja, orang timur tuh kan ada marganya. Tuh belum ada tuh marga Kaja yang jadi dokter. Jadi ayolah nih mumpung bapak dan ibu mampu untuk sekolahkan kamu jadi dokter, udah jadi dokter lah. Tapi saya nggak mau sebenarnya. Saya tidak mau dan bagi saya kan pamali ya kalau melawan orang tua gitu. Jadi saya tetap ngikutin tuh di waktu itu di Kupang di Nusa Tenggara Timur, kampus negerinya namanya Undana, Universitas Nusa Cendana, itu tuh baru buka fakultas kedokteran. Jadi saya disuruh mendaftar ke sana dan saya tidak melawan itu. Tapi on the other hand saya juga daftar ke UI. Bukan daftar sih, malah waktu itu saya dapat undangan dari UI karena saya mewakili NTT waktu itu Olimpiade Kimia. Olimpiade Sains Nasional Kimia, saya dapat undangan dari UI, saya daftar. Tapi saya nggak bilang-bilang. Saya nggak bilang-bilang sampai setelah berproses begitu 2-3 bulan, saya dapat pengumuman dari UI, selamat Anda diterima menjadi calon mahasiswa baru UI. Baru saya kasih tahu bapak ibu saya dengan sedikit mengancam, karena saya bilang ini kalau saya tolak nanti SMA saya di blacklist. Akhirnya ya dengan berat hati kayaknya waktu itu ya mereka mengizinkan saya untuk kuliah di UI kimia, bukan dokter seperti yang mereka inginkan. Berarti bisa dibilang itu momen pertama kali keluarga atau orang tua memahami pilihan dari Kak Grandprix sendiri. Mungkin belum memahami juga sih, tapi ya sudahlah, merelakan aja lah. Tapi ya along the way ya mereka mengerti akhirnya. Akhirnya mengerti. Ya, ibu bapak mengerti. Di waktu saya lulus S3, waktu itu kebetulan kan jadi dokter termuda umur 24. Jadi saya bilang ke bapak saya minta maaf ya tidak bisa mewujudkan keinginan menjadi seorang dokter. Tapi ya puji Tuhan saya dokter, D-nya besar. Kalau dokter kan D-nya kecil. Luar biasa. Menjadi seorang dan mendapatkan gelar doktor itu di usia 24 tahun. 24 ya. Ketika itu. Bagaimana hari ini ketika melihat angka itu Kak? Ya saya merasa pencapaian itu termuda, terbaik dan seterusnya kan sebenarnya bonus saja ya. Dari berbagai usaha, effort, ikhtiar yang kita lakukan gitu. Jadi ya it's good to have that kind of title, tapi intinya bukan itu, intinya tetap berproses dan tetap melakukan yang terbaik gitu. Ya, apakah Kak Grandprix merasa bangga atau justru muncul tekanan karena sejak masih muda sudah dianggap anak hebat? Ya satu hal tekanan, tapi satu hal juga dorongan ya, supaya kita bisa lebih baik. Karena sudah dalam posisi ini, masa turun, masa ya setidak-tidaknya harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi kalau ya pasti teman-teman pernah baca juga bukunya James Clear yang di Atomic Habits itu kan, setidak-tidaknya lebih baik dari hari kemarin. Karena 1 pangkat 1000 kan tetap 1 ya. Tapi kalau 1,01 pangkat 1000 itu kan udah berkali-kali lipat gitu. Apa harga yang akhirnya harus dibayar dari mungkin kecepatan dan segala pencapaian yang Kak Grandprix hari ini? Iya, sebenarnya kita hari ini tuh kan bukan sekonyong-konyong langsung turun dari langit kan ya. Tapi sebenarnya akumulasi dari masa lalu yang sudah kita lalui. Jadi ya mungkin saat ini saya berkiprahnya di bidang kimia, di bidang sains, engineering, teknologi. Ya karena memang sejak masa kecil menghabiskan banyak waktu, menginvest banyak waktu untuk belajar hal-hal yang berbau sains, logik. Bahkan di SMA tuh benar-benar invest saya waktu untuk belajar kimia. Jadi apapun yang kita capai dalam bidang apapun kan sebenarnya hasil akumulasi dari yang kemarin kita sudah lakukan ya. Bahkan kalau
baca bukunya Tan Malaka tuh, yang autografinya dari penjara ke penjara. Kan dia bilang barang siapa ingin merdeka harus siap di penjara kan. Jadi harga dari kemerdekaan tuh malah keterbelengguan gitu. Jadi kayaknya sama ya untuk semua ya. Ada masa gak ketika dengan segala yang Kak Grand Prix lakukan kayak pengen berhenti gitu tiba-tiba di tengah? Kalau berhenti sih puji Tuhannya gak pernah. Karena saya menikmati. Cuma memang ada satu momen waktu saya S3. Kan S3 itu ya kita harus penelitian, kita harus produce knowledge kan ya. Produce knowledge-nya itu yang dimanifestasikan dalam let's say publikasi di jurnal internasional yang direcognize oleh teman-teman sejawat di bidang yang sama. Nah, beberapa teman tuh dan bahkan sudah jadi dosen pun ini sulit nih untuk publikasi, apalagi publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, entah kenapa waktu itu jurnal pertama, kedua, ketiga saya tuh dengan begitu mulusnya bisa publish, bisa terbit tanpa obstacle yang begitu berarti. Jadi ketika itu terjadi, ya mungkin ada rasa ini ya, rasa quote unquote sombong dan lain sebagainya gitu. Saya merasa ini kayaknya gampang nih, sehingga artikel keempat kelima harusnya saya juga aman karena merasa bahwa artikel 1, 2, 3 kan bisa terbit dengan begitu mudahnya. Ternyata di artikel keempat itu benar-benar dibantai oleh reviewer, di reject, ditolak, dan komentarnya cukup harsh gitu. Jadi untuk seorang pribadi yang biasanya mendapatkan keberterimaan, tiba-tiba mendapat penolakan, kan deltanya jauh tuh. Nah itu yang sempat aduh kok jadi gak semangat ya gitu. Tapi ya belajar untuk harus bisa bangkit kan ya, harus bisa resilient. Jadi justru itu jadi pembelajaran yang sangat bagus. Jadi sehingga tahu gimana rasanya ditolak tapi terus mencoba gitu. Oh, saya penasaran Kak. Sekarang udah nerbitin kira-kira berapa jurnal atau artikel? Per hari ini mungkin 194. Ya, 194. Tapi itu ini ya knowledge ya. Apa namanya dalam bentuk publikasi. Tapi tentu sebagai seorang ilmuwan tidak hanya berakhir di publikasi, tapi ada juga misalkan produk-produk inovasi lainnya yang bisa berdampak langsung, lebih langsung gitu. Ya, saya nanti ingin akan menguji juga bagaimana akhirnya ngebuat itu betul-betul sampai ke masyarakat Kak. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, apa sebenarnya yang menjadikan seseorang menjadi ilmuwan atau saintis menurut pandangan Kak Grand Prix? Iya. Kalau menurut saya tuh satu pasti curiosity, rasa ingin tahu dan imajinasi pasti. Imajinasi. Karena ya kalau lihat sejarah manusia ya, misalkan dari yang masyarakat nomaden, kemudian tiba-tiba bisa bangun piramid struktur yang sangat kompleks, itu kan tidak serta-merta karena sesuatu ilham dan lainnya menurut saya, tapi karena kekuatan imajinasi sudah memproyeksi, memvisi bahwa saya ingin yang seperti ini, kemudian berusaha untuk mewujudkan imajinasi dan visinya itu. Jadi yang pertama pasti curiosity dan imajinasi. Dan yang kedua itu justru mungkin sedikit berbeda dengan yang pertama. Rasa harus selalu ragu, doubting. Seorang saintis itu harus selalu ragu, bahkan dengan hasilnya sendiri. Jadi ketika kita dapat hasil sesuatu yang menurut kita ini breakthrough nih, tidak boleh langsung percaya. Kita harus terus menguji sampai pengujian itu meruntuhkan rasa keraguan kita, karena sudah diuji berkali-kali. Sama seperti emas yang harus ditempa dengan panas dan lainnya untuk membedakan dia daripada besi. Nah, ya seorang saintis juga harus selalu ragu, harus selalu skeptis, sampai rasa skeptisismenya itu dia patahkan sendiri melalui pengujian yang dilakukan berulang-ulang. Siap. Kak Grand Prix hari ini kan udah jadi top 2% saintis dunia ya di tahun 2024 pada saat itu. Itu boleh diceritain Kakak bagaimana prosesnya kemudian sampai bisa diakui dan
terpilih sebagai top 2%? Iya, saya juga nggak tahu ya, karena kan itu sebenarnya metode perhitungannya itu oleh Stanford, terus pakai data yang ditarik oleh Elsevier. Elsevier itu salah satu publisher raksasa lah untuk di bidang akademik gitu ya. Di ekstraknya ada metode perhitungannya secara garis besar itu berdasarkan ya artikel, kualitas artikel, dan apakah artikel itu sering dijadikan rujukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Jadi ya puji syukurnya memang salah satu dari sekian orang yang bisa di list dalam itu. Tapi kembali lagi title seperti itu kan ya bonus ya. Bonus, apresiasi, terima kasih untuk lembaga-lembaga yang membuat hal seperti itu. Tapi substansinya seorang saintis itu kan ya terus memproduksi knowledge gitu. Bahkan ada yang bilang kan jalan sunyi ya, bekerja dalam jalan yang sunyi gitu. Memproduksi knowledge. Kenapa hal itu harus terus Kak Grand Prix perjuangkan? Ya karena peradaban itu kan maju dari knowledge. Driving faktornya peradaban, civilization itu hanya knowledge, hanya pengetahuan. Dan itu harus dilakukan. Kita lihat negara-negara maju lah. Ya apapun, Jerman, Amerika, bahkan sekarang China kan lagi, Tiongkok kan lagi menua ya. Lagi slope-nya lagi tinggi-tingginya tuh. Ya karena mereka memang terus memproduksi ilmu pengetahuan. Memang kadang-kadang kita tuh inginnya tuh shortcut gitu. Ini knowledge ini bisa digunakan untuk apa? Knowledge ini bisa dipakai untuk makan nggak? Kan padahal tidak seperti itu. Kalau namanya ilmu pengetahuan tuh kan terus diakumulasi ya. Jadi critical mass ini yang nanti menghasilkan breakthrough, terobosan. Ambil contoh aja Einstein. Memang ketika Einstein dulu produksi pengetahuan mengenai relativitas khusus, relativitas umum, emang ditanya nih ini bisa buat makan roti kan nggak seperti itu. Tapi kemudian dari situ disempurnakan lagi oleh pengetahuan yang lain menjadi apa, GPS, menjadi berbagai teknologi, gadget itu kan semuanya menggunakan ilmu atau pengetahuan yang diproduksi oleh sebelum-sebelumnya. Betul. Jadi apa yang hari ini mungkin kita nikmati itu tidak berdiri atas satu knowledge sendiri gitu. Pasti sangat terhubung dan ya apapun yang kita gunakan hari ini semua memiliki keilmuannya masing-masing gitu. Itu yang Isaac Newton bilang. If I can see farther, it's because I stand on the shoulder of the giants. Jadi saya bisa melihat lebih jauh karena saya sedang berdiri di atas pundak raksasa-raksasa sebelumnya. Jadi yang dihasilkan itu sebenarnya adalah akumulasi dari pengetahuan yang udah diproduksi pendahulu-pendahulunya. Gitu. Pesannya berarti jangan sombong. Ya, benar. Dengan mungkin apa yang kita punya, pemahaman dan keilmuan kita. Nah, salah satu riset yang Kak Grand Prix mungkin juga hasilkan sampai hari ini kalau nggak salah nanomaterial ya. Dan mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman cerita masyarakat. Jadi saya ingin membayangkan situasi kalau saya minta Kak Grand Prix menjelaskan nanomaterial ke anak SMA selama 1 menit, apa yang mungkin ingin Kak Grand Prix sampaikan tentang nanomaterial? Ya, nanomaterial itu adalah material yang ukurannya dalam skala nano. Dalam skala nano itu kurang dari sama dengan 100 nanometer. For your information, 1 nanometer itu 1/1 miliar meter. Jadi kalau kita punya penggaris 1 meter gitu ya, itu dipotong, dibagi menjadi 1 miliar pieces. Jadi kecil sekali. Nah, saya bekerja dengan material-material yang sekecil itu. Material-material ini punya sifat yang berbeda ketika dia berada pada ukuran yang bulky, ukuran yang makroskopik. Contoh, ini kan emas. Emas itu ukuran makro seperti ini, warnanya emas. Tapi tahukah teman-teman kalau emas yang sama kita kecilkan sampai skala nano, itu warnanya menjadi warna magenta, merah muda. Aplikasinya apa? Ini yang paling gampang nih.
ketika teman-teman dulu zaman COVID kita tes, itu kan harus di swab dulu kan ya. Kemudian diteteskan ke strip testnya, nanti ada muncul garis 1 atau garis 2. Ya. Garis 1 negatif, garis 2 positif kan ya. Warnanya apa? Warna magenta kan. Itu adalah nanopartikel emas. Sama juga tes pack kehamilan, ya. Itu kan ada strip 1, strip 2. Itu warnanya warna magenta. Dan itu adalah nanopartikel emas sebenarnya. Wah, saya baru tahu juga sih itu. Lalu apa penemuan dalam riset Kak Grand Prix kemudian akhirnya berkata bahwa ternyata alam ini bekerja seperti yang mungkin akhirnya Kak Grand Prix ketahui setelah mempelajari nanomaterial ini? Ada sesuatu yang menarik gak di balik? Oh, sangat menarik. Small is the new big. Jadi mungkin kalau teman-teman nonton Ant-Man, nonton Ant-Man itu kan dia bisa ini ya, ukurannya diperkecil. Bahkan kalau kita nonton yang Ant-Man 2 atau ketika Quantumania, itu kan dia mengecil lagi menjadi skala atomik, yang itu menjadi quantum realm, menjadi dunia yang baru. Memang tidak sebombastis itu ya, tapi ketika kita mengecilkan ukuran sampai skala nano, kita akan punya dunia yang baru, punya sifat yang baru yang bisa kita manfaatkan untuk menolong kegiatan-kegiatan sehari-hari kita dalam bidang makroskopik. Jadi misalkan chip di komputer atau di gadget kita, itu kan semakin kecil kita bisa bikin dalam skala nano, semakin banyak data yang bisa diproses. Makanya kinerja komputer kan sekarang dalam selisih sebulan aja udah muncul yang baru. Itu sebenarnya salah satu pengaruh dari riset dalam skala nano gitu. Oh, ada nggak Kak momen di mana hasil eksperimen Kak Grand Prix itu bertentangan akhirnya dengan dugaan-dugaan Kak Grand Prix sendiri? Jadi ini adalah sesuatu yang riset fundamental yang baru kami publish tahun lalu 2025. Jadi tapi ini mungkin agak teknis ya. Saya bikin material namanya Maxine. Maxine ini material nano 2 dimensi yang sangat konduktif, dan lab saya adalah lab yang pertama mengerjakannya di Indonesia. Karena itu baru ditemukan di Amerika tahun 2011. Kita mulai 2018, 7 tahun kemudian. Jadi material kami digabung dengan namanya material nikel oksida. Itu secara performa sebenarnya mirip banget. Harusnya hipotesis kami ketika digabung 50-50, hasilnya juga sama dong. Kan mirip-mirip nih. Setengah ini digabung kan harusnya sama. Tapi ternyata begitu digabung itu menghasilkan performa yang jauh lebih baik. Jadi melewati hipotesis kami di luar nalar yang kami coba bangun. Tapi ya sebagai seorang saintis kita curious dong, mencari ini kenapa ya bisa seperti ini. Sudah diulang berkali-kali pun sama. Yang tadi saya bilang kan harus selalu ragu kan ya. Ini hal yang menarik, tapi jangan percaya dulu, harus terus diulang. Diulang, hasilnya sama. Akhirnya kita bisa temukan alasan kenapa itu menghasilkan performa yang sangat baik. Ada namanya efek sinergistik di situ, interaksi secara kimia yang kami temukan yang akhirnya bisa menjelaskan kenapa performanya bisa di luar hipotesis yang kita bangun sebelumnya. Gitu. Dan itu publish tahun 2025 di jurnal namanya Jurnal Fuel. Itu salah satu jurnal terkemuka di bidang energi. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak pernah berhenti merasa bangga ketika misal mendengar banyak anak muda Indonesia, salah satunya Kak Grand Prix, bisa mencatatkan satu pencapaian penting gitu, terutama berkontribusi aktif dalam dunia akademika. Namun di balik semua pencapaian itu, top 2% saintis dunia terus dengan menghasilkan riset yang mungkin kebanyakan orang baru tahu. Ada momen gak akhirnya kayak Kak Grand Prix berubah cara pandangnya pada saat itu melihat diri sendiri, atau masih sama dengan Grand Prix kecil pada saat itu?
Ya tentu secara prinsip sih menurut saya sih I can have a new world but it's the same me. Jadi kalaupun misalkan kita punya mesin waktu untuk kembali ke masa lalu, yang saya akan bilang ke Grand Prix kecil adalah ya keep going on. Karena ya saya merasa saya selalu memberikan yang terbaik, sehingga tidak pernah ada rasa penyesalan. Kan penyesalan itu muncul karena kita tidak memberikan yang terbaik ya. Kalaupun diulang waktu, hasilnya tetap akan sama karena kita tetap memberikan yang terbaik. Mungkin dengan perjalanan waktu yang semakin banyak experience, lebih banyak membuka mata, lebih banyak membuka tabir pemikiran saya bahwa sebenarnya setiap orang itu punya baseline yang berbeda. Saya walaupun saya lahir di NTT yang katanya secara akademik kita terbatas dan lain sebagainya, tapi saya cukup beruntung. Saya punya orang tua yang well educated. Saya disekolahkan di sekolah yang baik gitu. Tapi mungkin ada juga teman-teman di luar sana yang kemampuannya sama atau bahkan kemampuannya lebih baik daripada saya, tapi tidak mendapatkan privilege yang sama, tidak mendapatkan akses yang sama. Sehingga mungkin yang berubah adalah ketika saya punya mahasiswa, saya punya kolega yang kok gini aja nggak bisa sih. Tidak serta-merta seperti itu. Karena saya juga harus melihat lebih luas dong. Kira-kira kenapa ya? Dulu dalam waktu atau usia seperti ini saya bisa di sini, ada orang lain tidak bisa sampai seperti itu, ya pasti ada background yang berbeda gitu. Sehingga kemampuan untuk menerima atau memahami orang lain yang mungkin menurut saya dengan perjalanan waktu dan dengan pengalaman yang berinteraksi dengan lebih banyak orang itu membuka inklusivitas seperti itu. Tidak banyak orang di Indonesia yang mungkin seperti Kak Grand Prix diberkahi oleh tadi keluarga yang mendukung, kemudian mungkin lingkungan yang juga memaksa kita untuk terus berkembang. Meskipun saya tahu kita sama-sama dari timur juga kan, ada banyak sekali juga keterbatasan. Tapi pertanyaan saya selanjutnya ini akan keluar dari landscape individu. Saya ingin bertanya, mengapa negara kita atau Indonesia hari ini itu masih agak kesulitan melahirkan ilmuwan kelas dunia? Apa sebenarnya bottleneck-nya menurut Kak Grand Prix? Ya, sebenarnya ini masalah yang sangat kompleks ya. Tapi yang paling penting menurut saya kalau kita bikin skala prioritas adalah prioritas pendidikan. Bagaimanapun prioritas pendidikan itu harus dilaksanakan. Pemerataan pendidikan dari ujung Sabang sampai Merauke itu harus dilakukan. Kita kan sudah 81 tahun merdeka ya, 17 Agustus nanti. Tapi kan harus kita akui bahwa kualitas pendidikan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu masih ada disparitas yang cukup jauh gitu. Semua orang berbondong-bondong kalau mau dapat kesempatan yang lebih baik ya ke Jawa, sekolah ke Jawa. Saya pun begitu. Saya dari NTT sekolah ke UI supaya mendapatkan kesempatan akses yang lebih baik gitu. Tapi saya berpikir bahwa berimajinasi bahwa kalau misalkan universitas besar sekelas ITB, UI itu juga ada di ujung Aceh, ada di ujung Papua, ada di ujung utaranya Sulawesi, ada di Pulau Rote, itu kan jadi sesuatu yang sangat baik gitu, dengan kekhasannya masing-masing tentunya tidak bisa dibuat seragam kan ya, tapi secara kualitas pendidikan itu harus dibangun. Dan tidak hanya dalam taraf pendidikan tinggi ya. Bagaimanapun kan itu semua dibangun dari pendidikan dasar. Bagaimana akses pendidikan dengan kualitas pendidikan yang merata. Merata itu dalam artian ya ada standar minimum yang harus dipenuhi oleh semuanya. Jadi itu menurut saya yang harus kita capai. Ketika
saya dulu pernah sajikan ini sih, ada data OECD. Dia menghitung jumlah doktor baru, lulusan doktor baru di negara-negara OECD, termasuk Indonesia. Indonesia di tahun 98 itu punya jumlah doktor baru itu lebih banyak daripada India kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, nanti saya harus cek lagi datanya. Saya pernah presentasi itu soalnya. Dia moving forward ke tahun 2014, 16 tahun kemudian. Indonesia memang meningkat. Jadi tahun 98 kalau tidak salah Indonesia itu punya 11 dokter baru per 1 juta penduduk. Di 2014 kita punya 15. Meningkat kan? Tapi cuma segitu. India, China itu udah puluhan meningkat. Ribu. Udah ribuan. 10 kali lipat udah ribuan per 1 juta penduduknya. Jadi ya bagaimanapun orang bisa bilang emang pendidikan banyak sarjana nganggur kok sekarang. Ya jangan melihat sesuatu secara kacamata kuda dan terlalu lokal kan. Kalau kita ingin melihat efek globalnya, ya negara maju itu pasti taraf pendidikannya juga lebih tinggi gitu. Dan itu fakta yang tidak akan bisa dibantah. Kemajuan suatu negara itu berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan. Memang realitanya hari ini kita masih berusaha keluar dari lubang itu. Lubang di mana hari ini kayak kita melihat distribusi talenta yang sangat cepat terjadi di China, Vietnam. Karena memang mengintervensi pendidikannya betul-betul 100% mungkin ya. Dan kita juga dihadapkan realita banyak sekali lulusan S1 sampai S3 itu menganggur. Dari 7,28 juta pengangguran kita, 1 jutanya itu sarjana. Dan di sini ada semacam hal yang juga bikin saya merasa sesak gitu ketika udah bersekolah di luar negeri, kemudian mempelajari hal-hal yang mungkin harusnya cukup penting, tapi ketika kembali ke Indonesia akhirnya kebingungan bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana akhirnya mencoba match dengan pekerjaan itu. Sebenarnya apa yang mesti harus dilakukan sebagai seorang lulusan atau mungkin seorang ilmuwan ketika ingin berkontribusi langsung kepada masyarakat, Kak Grand Prix? Harus nyari teman. Relasi, koneksi. Ya pasti itu, karena gimana pun tadi yang saya bilang, untuk suatu perubahan apapun kita butuh critical mass. Oke, lulusan luar negeri kita atau yang berpendidikan tinggi, yang postgraduate itu sudah banyak. Tapi kembali lagi definisikan banyak. Dibandingkan dengan sekian hampir 300 juta penduduk kita, berapa banyak? Sudah banyak. Tapi presentasinya jadi sangat kecil kan. Akhirnya menjadi terdilusi, terlarut oleh sekian banyak masyarakat yang memang belum mengalami pendidikan yang lebih baik. Jadi untuk membuat suatu perubahan kita butuh teman, kita butuh bangun critical mass. Semakin besar sampai akhirnya perubahan itu bisa terasa lebih berdampak. Dan itu juga yang kami coba lakukan. Jadi saya tuh sekarang selain di ITB, saya juga dapat amanah sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal namanya Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, ALMI. Anggotanya masih sedikit sih sebenarnya, cuma 100 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya masih mayoritas di Pulau Jawa memang. Karena ALMI itu kita coba bangun asosiasi yang isinya tuh memang ilmuwan-ilmuwan yang misalkan syaratnya harus sudah S3, harus yang muda. Muda itu secara sederhana kita definisikan di bawah 45. Jadi kita coba membangun itu. Kita kemarin bikin sudah 4 tahun berturut-turut kita bikin Kongres Ilmuwan Muda Indonesia. Kita ada Scientist Go to School. Kita mengedukasi, memberikan semangat kepada adik-adik di SMP, SMA untuk ayo dong kita menarik loh science itu. Ini di 19 Agustus kami bikin acara di Kebun Raya Bogor Science Day. Targetnya adik-adik SD
untuk membumikan sains ke sejak dini. Dan memang mungkin saat ini belum terasa, masih banyak juga yang belum tahu. Tapi kan kita tidak boleh lelah ya untuk terus nanti membangun, menggelindingkan bola ini menjadi sesuatu yang lebih besar dan akhirnya bisa lebih terasa dampaknya. Negara kita hari ini kelihatan sudah berada di jalur itu, Kak Grand Prix. Mulai dari LPDP yang sekarang punya fokus untuk lulusannya itu STEM, terus narasi-narasi yang dibangun juga harus lulusan STEM dan segala macam. Kenapa ini menjadi penting dan mungkin bisa jadi satu bentuk hal yang mungkin bisa sedikit mengintervensi soal kemajuan pendidikan kita. Kenapa kita harus fokus terhadap STEM? Ya, penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi itu kan satu kata kunci yang wajib dimiliki oleh negara yang ingin maju. Indonesia kan sekarang masih middle income trap ya. Belum keluar dari itu. Sehingga penguasaan teknologi itu menjadi wajib. Fardu ain lah ya. Wajib dan tidak boleh tergantikan. Nah, kalau teman-teman lihat, dan ini datanya bisa dicek kok di World Bank, itu Vietnam GDP-nya itu memang masih di bawah kita sedikit. Tapi kalau lihat trennya, kita tuh naik tapi naik landai. Dia naik udah mulai slope-nya udah mulai, gradiennya udah mulai lebih tinggi loh. Yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa melewati Indonesia. Korea kan juga dulu negara miskin, tapi setelah revolusi teknologi mencoba menguasai teknologi, punya teknologi sendiri, kan lepas landas dia negaranya, ekonominya. Kereta cepat China, Tiongkok kan belajar dari Jepang. Sekarang bahkan dia sudah punya jalur kereta cepat yang jauh lebih masif dibandingkan Jepang. Jadi memang penguasaan teknologi itu menjadi satu keniscayaan bagi kita kalau mau menjadi negara yang lebih maju. Singapura punya apa sih? Sumber daya alam kan gak punya. Tapi dia memaksa untuk menguasai teknologi, memaksa untuk harus unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga secara ekonomi ya maju gitu. Dan SDA-nya kan juga nggak ada. Kita SDA-nya banyak, nah sekarang ya harus diperkuat SDM-nya gitu. Kalau Anda diberi satu kesempatan untuk mengubah satu hal dalam pendidikan Kak Grand Prix, apa yang Kak Grand Prix akan ubah? Yang akan saya ubah, kembalikan ujian nasional. Kenapa? Ya karena bagi saya tuh dalam bidang pendidikan ya memang nilai bukan segalanya lagi-lagi. Nilai bukan segala-galanya. Namun penguasaan kompetensi itu yang harus kita punya. Jadi ujian nasional itu menurut saya menjadi satu hal yang satu parameter di mana para siswa itu kemudian di-enforce untuk bisa menguasai materi yang akan diujikan. Saya yang masih generasi yang mengalami ujian nasional. Memang ada pemikiran lain bahwa ini nanti kalau nggak lulus anaknya stres dan lain sebagainya. But hey, what doesn't kill you make you stronger kan ya. Jadi memang betul ada yang nggak lulus dan kemudian tapi kan justru itu menjadi kesempatan belajar lebih baik untuk teman-teman yang lain, menjadi suatu parameter yang memaksa untuk menguasai ilmu pengetahuan yang akan diujikan. Sekarang sayang sekali ya, kita katanya tadi ya Mas Rian bilang kita ingin penguatan STEM dan lain sebagainya. Sayangnya di tingkat sekolah menengah atas misalkan wajib
ngambil fisika misalkan, tapi kimianya jadi pilihan. Ngambil kimia tapi fisikanya jadi pilihan. Bahkan baru kemarin kami tuh habis pengabdian masyarakat di Yogyakarta, di salah satu SMA di daerah Sleman, ngobrol sama gurunya, guru matematikanya bilang, sekarang tuh ada matematika dasar, ada matematika tingkat lanjut. Zaman beberapa 1-2 dekade sebelumnya kan trigonometri, kalkulus, setidaknya integral diferensial itu kan diajarkan di tingkat SMA. Sekarang itu masuk ke matematika tingkat lanjut dan itu pilihan. Ya gimana mau ngomongin penguasaan teknologi segala macam, tapi sesederhana kalkulus ya, integral diferensial menjadi dasar, itu sesuatu yang pilihan. Banyak mahasiswa yang masuk misalkan di universitas besar ya, UI atau ITB, itu juga sebagai dosen kami mengalami permasalahan yang mirip gitu. Kan ketika kita mau ngegas nih materi yang mungkin lebih advance, tapi secara fundamentalnya, aduh Pak, saya dulu di SMA tidak belajar kimia. Bahkan sesederhana nomor atom, nomor massa, proton, elektron, neutron itu harus diulang lagi. Gimana dengan teman-temannya yang sudah punya bekal minimum requirement terpenuhi? Ini gimana nih? Sehingga kalau tadi kan Mas Rian nanya, satu hal yang bisa saya ubah terkait pendidikan yang menurut saya reachable adalah kembalikan ujian nasional. Tapi memang SDM kita cenderung dilatih setiap hari dan sangat jago hafalan, Kak, dibanding mungkin memahami segala sesuatu. Nah, bagaimana agar kita mengembalikan mungkin fungsi knowledge pendidikan, akhirnya juga bukan hanya sekedar hafalan. Jadi memang dalam taksonomi Bloom, memorizing itu kan di level yang rendah ya. Sebenarnya kan lebih dari itu ya, ada critical thinking dan lain sebagainya. Tapi sekarang masalah penguasaan ilmu pengetahuan itu kan tidak serta-merta memang hanya hafalan. Mungkin pintu masuknya bisa dari hafalan, mungkin. Setuju. Biology itu kan struktur sel, ada membran sel, dinding sel, inti sel, nukleus, badan zigot dan lain sebagainya, mungkin akan tampak seperti hafalan pada awalnya. Tapi begitu kita deep dive ke dalam suatu keilmuan tertentu dan kemudian kita sering bertemu, berinteraksi dengan seperti itu, kan hal-hal yang kita anggap hafalan di awal itu kan jadi otomatis. Mungkin dulu saya menghafal tuh golongan 1 itu halina kawin rubi CS frustasi, hidrogen, litium, natrium, kalium dan seterusnya. Mungkin itu terlihat hafalan. Tapi dengan repetisi yang terus menerus itu bukan lagi hafalan. Setuju. Jadi yang dianggap orang-orang itu hafalan mungkin awalnya. Tapi begitu terus menerus kita berinteraksi dengan suatu keilmuan, itu udah menjadi ya otomatis aja gitu. Pada akhirnya banyak yang mengkambing hitamkan hafalannya. Hafalan barangkali seperti Kak Grenvik sampaikan itu cuma hanya pintu. Dan kemudian tugas kita setelah itu adalah bagaimana deep dive untuk memahami lagi keilmuan itu lebih mendalam. Dan disinilah letak yang bikin saya tertarik dari tadi berdiskusi dengan Kak Grenvik, bagaimana penguasaan keilmuan itu benar-benar menyentuh sampai dalam. Nah, ini mungkin pertanyaan mendekati akhir, Kak. Kenapa akhirnya Kak Grenvik memilih untuk masih terus berkontribusi di Indonesia? Ini mungkin pertanyaan agak klise, tapi dengan segala fasilitas dan mungkin opportunity atau mungkin kesempatan, luar negeri tampak menjanjikan gitu. Ya memang gimana ya? Ya saya orang Indonesia. Saya tuh jadi ketika
S3 kan di ITB memang, tapi saya punya kesempatan ke luar negeri cukup frekuen lah. Menjanjikan ya. Cukup frekuen. Pernah visit ke UK, ke Nice tuh di Prancis dekat Monaco. Terus pernah riset juga di Jepang. Ketika saya ke UK, makanan UK itu nggak enak, hambar. Sehambar-hambarnya. Kalau dulu mau beli makanan tuh biasanya beli di tempat orang India jualan biar masih berasa rempahnya. Jadi ketika itu saya bilang saya nggak bisa hidup di luar negeri kalau kayak gini. Paling untuk visit oke lah, tapi kalau untuk stay ya terserah lah mau bilang Indonesia itu seperti apa, tapi dengan segala kekurangannya tetap paling nyaman tinggal di rumah sendiri ya. Itu yang saya bilang filosofi toilet. Jadi filosofi toilet tuh gini, mau sejorok-joroknya toilet kita, tetap kita buang air di pagi hari itu paling nyaman di toilet kita sendiri. Dibandingkan dengan mungkin toilet orang lain yang tampak lebih mewah dan lain sebagainya. Jadi ya saya paling menikmati dengan segala kekurangannya hidup di Indonesia, dengan segala fasilitas yang mungkin masih kurang, ya nggak apa-apa. Kita usahakan supaya fasilitas itu bisa ada dan lebih baik gitu. Ya kalau bukan kita ya siapa lagi? Siap. Ini pertanyaan terakhir Kak. Apa mungkin satu agak spesifik tapi mungkin saya pengen bertanya soal legacy. Apa yang paling ingin Kak Grand Prix tinggalkan untuk Indonesia? Satu cerita atau legacy tentang diri Kak Grand Prix. Apa yang ingin Kak Grand Prix wariskan? Waduh, kalau warisan tuh biasanya udah mau mendekati masa akhir ya. Ya tapi mungkin saya termasuk yang baca bukunya Nietzsche ya, Ecce Homo. Itu ada satu yang menarik itu kan Amor Fati. Amor Fati itu mencintai kehidupan. Dan Memento Mori, mengingat kematian. Jadi tapi saya tertariknya di Amor Fati, mencintai hidup. Jadi semua yang kita jalani itu ya bagian dari kehidupan, dan kita harus mencintai dan melakukan itu dengan sepenuh hati. Saya sedikit kurang sepakat dengan istilahnya work-life balance. Jadi seolah-olah mensegregasi, mendikotomikan antara kerja dengan kehidupan. Padahal kerja adalah bagian dari kehidupan. Seolah-olah kalau dipisahkan itu kerja ya kerja, life itu berarti bermalas-malasan, kan tidak seperti itu kan ya. Work itu bagian dari kehidupan. Jadi apapun pekerjaan kita, ada yang kerja dari pagi ketemu pagi, ada yang kerja cuma mungkin dalam waktu yang singkat tapi tekanannya besar sekali. Apapun itu ya cintailah kehidupan, cintailah pekerjaan, dan insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses. Luar biasa, terima kasih Kak Grand Prix atas waktunya hari ini. Sangat bangga bisa berbincang dengan salah satu ilmuwan termuda dan juga memiliki pengaruh tentunya, dan semoga kedepannya karirnya terus. Amin. Terima kasih Mas Rian juga ya. Semoga sukses terus dan menginfluence hal-hal baik ke banyak anak muda. Amin. Terima kasih teman-teman Cerita Masyarakat, dan jangan lupa untuk ketika lagi suntuk atau lagi banyak pikiran, kopi enak Indo bisa jadi solusi. Silakan dicoba juga. Coba deh. Kak Grand Prix. Mantap. Wah, siap. Terima kasih dan sampai ketemu di Cerita Masyarakat selanjutnya.